Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara menyikapi amanat agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang sudah kita peringati di hari Kamis kemarin, kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudaraku, ini pasti kita ingat tentang ayat ini, Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Saat Tuhan kembali ke surga, Dia menyediakan penyertaannya atas umat-umat Tuhan. Ada banyak orang Kristen memahami pertumbuhan rohani itu hanya seputar rajin beribadah, rajin berdoa, menikmati hadirat Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang berhenti pada dirinya sendiri. Ini sebenarnya pertumbuhan rohani yang masih separuh jalan loh. Ingat Bapak Ibu, yang terpenting, ada beberapa orang berpikir begini, yang terpenting aku berkenan kepada Tuhan. Yang penting aku bisa menikmati persekutuanku dengan Tuhan. Yang lain biarkan saja, biarkan orang lain yang menasihati. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang egois tentunya. Kita harus bisa menjadi orang tua rohani. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, konsep di atas sebenarnya separuh jalan loh. Pertumbuhan rohani itu dari dalam menuju keluar. Allah yang sudah bekerja di dalam kita akan terus bekerja melalui kita. Jadi jangan takut untuk bersaksi. Diri sendiri sebenarnya bukan tempat untuk berhenti dalam perjalanan rohani kita. Ingat Bapak Ibu, diri sendiri ini adalah saluran, bukan titik akhir dari perhentian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak boleh berhenti dari Anda senang menikmati hadirat Tuhan saja, tapi harus menyalurkan kepada orang lain. Fase selanjutnya yaitu memuridkan seseorang menjadi orang tua rohani bagi banyak orang yang dipercayakan oleh Allah Tritunggal di dalam bimbingan kita, tentunya sesuai dengan talenta kita masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak, Ibu, saudaraku, rekan-rekan muda, anak-anak, remaja, dimanapun kalian berada yang sudah menyiapkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan kali ini, siapkanlah hati dan pikiran Anda benar-benar konsen, jangan melamun ya Bapak Ibu Saudaraku. Apa saja yang perlu dilakukan seseorang untuk memuridkan orang lain? Kita berpikir, wow aku agak pinter kok memuridkan orang lain, piye? Oh saya aja nggak paham ya Bapak Ibu Saudaraku. Yang terpenting dalam hal ini, kita harus perlu meneruskan berita Injil itu kepada generasi selanjutnya. Jadi jangan berhenti pada kita, tapi generasi selanjutnya, generasi adik-adik kita, generasi anak-anak kita, generasi yang ada di bawah kita. Kita harus melayani generasi kita, melanjutkan karya Kristus. Ingat, amanat agung ini harus kita jalankan. Apakah sulit menjadi guru?
ya perlu menjadi murid terlebih dahulu sebelum menjadi guru. Ada banyak orang lebih suka menjadi guru dulu tanpa harus dimuridkan. Ini salah ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingat, kedekatan antara Paulus dan Timotius sudah tidak bisa diragukan. Di sana Paulus selalu mengajak Timotius, mengajak Silas dalam perjalanan misinya. Dia adalah teman sekerja Paulus saat itu. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus sadar bahwa keselamatan itu harus didengarkan, harus dikumandangkan sampai ke ujung bumi. Walaupun mereka tidak menerima, tidak masalah. Yang penting kita sudah memberitakan firman Tuhan tanpa memaksakan diri. Bapak Ibu Saudaraku ya, ingat, Paulus menyebut Timotius sebagai anak rohaninya. Kita tahu ya Bapak Ibu, salah satu ayat atau kalimat yang menjelaskan proses pemuridan dari Paulus menuju Timotius itu adalah 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, telah mengikuti cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ingat, penekanan pada proses pemuridan menjadi semakin ketara di dalam 2 Timotius yang merupakan surat Rasul Paulus yang terakhir sebelum dia meninggal dunia. Paulus menyadari pada hari-hari yang tidak akan lama lagi tentunya, dia ingin memastikan bahwa pekerjaan Injil tetap dilakukan dan dipercayakan oleh orang-orang yang tepat. Tidak mengherankan apabila dalam tugas regenerasi Paulus ingin menjadikan Timotius sebagai salah satu agen utamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak one man show ya Bapak Ibu ya. Kita harus menciptakan, mengkader generasi di bawah kita, sehingga suatu hari saat Tuhan memanggil kita, kita sudah punya penggantinya, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Seperti biasa, Paulus menyebut Timotius sebagai anak ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kali ini Paulus tampaknya memberikan sedikit penekanan pada sebutan ini. Dia memulai dengan kata-kata orang, itu kamu. Dalam teks Yunani, kata ini bahkan muncul di depan ya Bapak Ibu ya. Jika diterjemahkan lebih hurufiah, gampangannya berbunyi engkau, karena itu anakku. Oh, ini lengkap Bapak Ibu ya. Dalam konteks relasi antara orang tua dan anak rohani, seperti inilah Paulus memberikan nasihat yang penting kepada Timotius. Yang perlu kita pahami adalah menjadi kuat oleh kasih karunia. Menjadi kuat karena kasih karunia di ayat yang 1. Pemuridan itu sebenarnya dimulai dari diri sendiri sebenarnya Bapak Ibu. Seseorang yang tidak pernah menjadi murid tidak mungkin bisa memuridkan orang lain. Seperti pepatah populer mengatakan, kita tidak bisa memberikan kepada orang lain apa yang tidak kita miliki. Jadi kalau Anda merasa belum mampu mengajarkan firman Tuhan kepada anak didik, kepada adik-adik kalian, sebagaimana mestinya, harusnya Anda harus menjadi murid. Belajarlah dengan seniormu. Bapak Ibu Saudaraku, tidak perlu gengsi untuk belajar. Karena belajar firman Tuhan itu akan memampukan kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Paulus menasihatkan Timotius, jadilah kuat. Dalam teks Yunani, kata kerja imperatif endinamau berbentuk present tense dan passive present, menyiratkan tindakan yang terus menerus, sedangkan pasif menyiratkan subjek lain yang melakukan tindakan. Jika poin gramatikal diikuti secara cermat, tentunya kata endinamau bisa diterjemahkan hendaklah kamu terus-menerus dikuatkan
Siapa yang menguatkan dalam hal ini, Bapak Ibu Saudaraku? Tentu saja bentuk pasif ini tanpa subjek seperti ini seringkali menyiratkan Allah sebagai subjek yang menguatkan Timotius. Jadi pasif ilahi bentuknya. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ingat, Paulus sangat memahami pentingnya kekuatan dari Allah dalam pelayanan. Dia menyadari bahwa Allah selalu menguatkan dia di dalam pelayanannya. Jadi Paulus bisa sampai seperti itu bukan kekuatannya, tapi karena kuasa Allah tinggal di dalam diri Paulus. Dalam situasi yang sangat buruk, sekalipun dia menyadari bahwa Allah selalu menguatkan dia, dia ingat di saat dia mengalami situasi yang tidak mengenakan, dia sadar. Paulus sangat sadar bahwa Allah selalu menguatkan dia dalam setiap pelayanannya. Kita juga sama, anak-anak Tuhan yang dikasihi, jangan merasa diri minder. Belajarlah firman Tuhan kepada senior, kepada gembalamu, kepada kakak rohani. Belajarlah firman Tuhan dengan menggali setiap isi firman Tuhan bisa dari buku-buku rohani yang terpercaya tentunya. Bapak Ibu, Saudaraku, ada banyak cara belajar. Kalau Anda memang diberi kesempatan untuk sekolah teologi, bersekolahlah dengan baik. Jangan cari sekolah yang kecek-kecek, sekolah yang cepat selesai, sekolah yang tidak kredibel. Carilah yang sesuai, mendekati kebenaran. Jadi kita bukan sekolah yang asal-asalan hanya beli ijazah. Kita di sini bukan dituntut ijazahnya, tetapi mampu menyerap firman Tuhan dan mampu mengajarkannya kepada rekan-rekan kita, kepada anak rohani kita. Ingat, Paulus sangat memahami pentingnya kekuatan Allah. Jangan pernah merasa diri tidak mampu. Di dalam dirimu ada kekuatan Allah yang dapat mengajarkan kepada kita. Dulu saya juga tidak pandai berbicara. Sekarang pun saya juga harus belajar. Karena membaca buku biasa dengan membaca buku teologi itu berbeda. Bahasanya bagi saya sangat sulit. Sulit untuk dinalar, sulit untuk dihafalkan Bapak Ibu ya. Kalau buku pelajaran itu saya apa gitu gampang. Tapi kalau buku teologi sangat sulit bagi saya. Ini mungkin karena lemot ya Bapak Ibu ya, otak saya. Tapi saya akan belajar. Kiranya lah Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan kepada saya untuk mengajar. Dan Bapak Ibu Saudaraku juga sama. Jangan pernah minder karya Tuhan dalam hidupmu. Itu sangat luar biasa. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana Allah menguatkan kita? Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1b. Menerangkan oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Dalam bagian selanjutnya atau sebelumnya, Paulus sudah menjelaskan keselamatan dan panggilan kita muncul dari kasih karunia. Ingat ya Bapak Ibu ya, panggilan kita muncul dari kasih karunia. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Jadi tidak ada andil kebaikan manusia dalam hal penyelamatan. Karena kebaikan manusia itu bagaikan kain yang kotor. Manusia tidak bisa berbuat yang sempurna karena upah dosa adalah maut. Kita sudah jatuh di dalam dosa. Sekarang dia menambahkan kekuatan itu melalui kasih karunia. Kata muncul kasih karunia di sana itu bukan hanya menjadi sarana keselamatan saja, tetapi juga saluran kekuatan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, penggabungan ide antara kekuatan dan kasih karunia cukup menarik jika kita memperhatikannya tentunya. Melalui kebenaran ini, Paulus ingin mengingatkan jika kita lemah, bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan, kita akan menjadi kuat. Bukan berarti kita merasa diri lemah, terus hidup tanpa harapan, sembrono. Tidak. Jika kita merasa lemah, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan memberi kekuatan. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Di dalam kasih karunia, tentunya kita sudah mendapatkan semuanya itu. Segala sesuatu yang berguna untuk menghidupi keselamatan telah disediakan. Segala hal yang dibutuhkan untuk bertahan
kelimpahan dalam pelayanan sudah dilimpahkan. Timotius sangat membutuhkan nasihat ini. Dia masih muda, Bapak Ibu Saudaraku, memiliki sifat yang kecenderungan takut, memiliki ketakutan, takut ini, takut itu. Tetapi itulah sebabnya Paulus menguatkan dia secara khusus. Hai anak muda, jangan takut melayani pekerjaan Tuhan, jangan minder. Jangan lupa di dalam dirimu ada karya Tuhan yang luar biasa. Selain itu, penganiayaan dan kesukaran juga terus menghadang dalam pelayanan tentunya. Beberapa rekan pelayanan Paulus ada yang mulai tumbang di sana. Dalam pelayanan mereka mengalami ketakutan atau mulai cinta dunia atau mulai tertarik dengan godaan-godaan dunia sehingga mereka mulai meninggalkan pelayanan. Ada banyak yang kita temui teman-teman kita yang dulu melayani Tuhan, sekarang mulai sibuk dengan duniawinya, mulai tinggalkan pelayanannya. Kita berdoa supaya mereka dikembalikan kepada posisinya dan kita bisa memuridkan orang lain dan kita tetap berdiri teguh karena Kristuslah yang memberikan kekuatan di dalam diri kita. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang paling penting bukan seberapa kuat kita loh ya. Ingat, bukan seberapa kuat kita yang penting di sana, tetapi seberapa seriusnya saya dan saudara itu menyandarkan diri kepada Yesus Kristus. Dia Allah yang hebat. Mempercayakan ajaran kepada orang yang dipercaya ini agak sulit, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita harus bisa menilai orang tepat guna, ya Bapak Ibu ya. Seseorang pemimpin rohani harus lebih memperdulikan bagaimana kelangsungan pekerjaan Tuhan daripada peranannya dia di dalam pelayanan. Ada orang berpikir kalau aku melayani Tuhan mesti semuanya baik-baik saja. Kalau nggak ada aku seakan-akan ganjil dan tidak enak. Nah ini yang salah. Bapak Ibu Saudaraku, biasakan kita berpikir bagaimana caranya pekerjaan Tuhan itu dapat berlangsung terus menerus walaupun tidak ada kita. Kita ini usianya terbatas. Saya tidak mungkin selamanya menyampaikan firman Tuhan. Karena mungkin usia sudah mulai tua digantikan oleh generasi yang lebih muda. Kita tidak boleh merasa tersaingi dengan generasi muda. Generasi muda juga harus belajar dari generasi seniornya supaya bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan lebih baik. Kita harus belajar, oh senior ini punya kelemahan ini, punya kelebihan ini. Ambillah kelebihannya. Belajarlah dari kelemahannya. Dan kita akan menjadi orang yang bijaksana. Ada banyak kecenderungan gereja Tuhan. Itu kalau seorang pendetanya sudah mulai tua, dia mengorbitkan anaknya, ya Bapak Ibu Saudaraku, untuk menggantikan orang tuanya. Tetapi kalau si anak bukan panggilannya, tidak bisa dipaksakan tentunya. Kita sebagai orang tua harus memastikan dengan tepat mempercayakan posisi hamba Tuhan, posisi yang tepat dalam pelayanan itu. Jangan sampai salah menempatkan orang, karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita, bukan seperti perusahaan yang diwariskan kepada anaknya. Gitu Bapak Ibu Saudaraku. Hai anak-anak hamba Tuhan, belajarlah sejak dini dari orang tuamu, belajarlah sejak dini dari rekan-rekan di atasmu. Jadi tidak boleh sebagai anak Tuhan berleha-leha sibuk mencari kesenangan duniawi, sibuk bekerja mencari uang yang berlebihan sehingga nanti berpikir nanti aja kalau sudah tua aku tak belajar firman Tuhan. Itu terlambat. Bapak Ibu Saudaraku, melayani pekerjaan Tuhan butuh proses yang panjang. Jadi tidak bisa langsung begitu sekolah teologi ya, langsung bisa menyampaikan firman Tuhan. Itu ada proses-proses di dalamnya. Jadi siapapun kalian yang dipercayakan untuk menggantikan pelayanan, jangan pernah merasa diri sombong. Proses belajar menjadi murid itu harus dijalani tentunya. Belajar di kuliah, belajar di pelayanan,
belajar dengan sepak terjang orang tuanya dipelajari, belajar bersekutu dengan Tuhan. Ini sesuatu yang menarik jika guru mengajar kepada muridnya secara terus menerus, memberikan waktunya untuk menginvestasikan waktu sebagai pemimpin rohani penting. Jadi tidak hanya sekedar khotbah di gereja saja, ada pemuritan di hari-hari tertentu, mungkin di hari-hari santai, bisa yuk kita jalan-jalan yuk sambil ngopi-ngopi, kita ngomong tentang firman Tuhan, kita mengajarkan ketetapan firman Tuhan, bagaimana cara mengatasi zaman ini dengan solusi firman Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu ya, jangan berpikir firman Tuhan itu bisa salah, tidak up to date, zaman sudah maju, Alkitab menjadi pelajaran yang usang. Ini salah. Alkitab firman Allah, dia adalah kebenaran yang sejati tentunya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda ingin menjadi pengajar firman Tuhan, Anda harus diajar dulu. Dengan rendah hati, belajar dengan orang lain. Dan suatu saat nanti kalau Tuhan sudah mempromosikan, nikmatilah proses itu dari yang enak sampai yang tidak enak. Tetaplah kuat di dalam Kristus. Itulah kata Paulus, jadilah kuat oleh karena kasih karunia Allah. Jadilah kuat di dalam setiap pelayanan. Mungkin ada yang melemahkan imanmu, ada yang mengecewakanmu, ada yang menganggapmu remeh. Bapak Ibu Saudaraku, sejak saya muda, saya berpikir seperti ini. Walaupun saya muda, orang tidak boleh menghina saya dengan kemampuan yang saya miliki. Loh, kok bisa begitu? Ya, saya akan belajar. Jangan sampai saya dianggap remeh karena saya masih muda. Begitu, itu prinsip hidup saya, Bapak Ibu ya. Bukan menyombongkan diri, tapi saya harus belajar. Kalau orang tua saya lebih hebat, saya akan belajar dari dia. Si B lebih hebat daripada saya akan harus belajar dengan dia. Belajar ketaatan, belajar kesabaran, belajar apa itu kasih. Saya akan belajar. Saya tidak malu bertanya ini dan itu. Bapak Ibu Saudaraku, dari semua yang saya serap itu, nanti Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya di dalam hidup kita. Jadi jangan berpikir kalau Anda anak pendeta tidak perlu belajar dari orang lain. Belajarlah dari pengalaman orang lain. Karena pengalaman-pengalaman itu perlu didengar. Saring yang baik. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah. Salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan keberlangsungan dalam pengembangan pelayanan adalah pemuritan. Proses ini harus lintas generasi dan tidak boleh berhenti. Jadi gereja Tuhan harus menyediakan waktu untuk pemuritan di hari selain ibadah hari Minggu. Berarti di remaja, di pemuda, di anak sekolah minggu harus ada pemuritan. Sehingga kita akan mempersiapkan generasi di bawah kita. Kelak suatu hari mereka akan menjadi pemimpin dan kita sudah menjadi tua renta. Mereka lah waktunya melayani Tuhan. Jadi kita tidak boleh hanya berfokus kepada diri kita. Seseorang yang hebat dalam pelayanan itu kalau dia bisa memuridkan anak rohaninya supaya paling tidak sama dengan kita atau lebih daripada kita. Kita harus belajar membayar harganya. Menjadi orang tua rohani pasti sulit. Tidak hanya pandai dalam menyampaikan firman Tuhan, tapi harus benar-benar memiliki kasih, mendidik, mengajari. Itu butuh waktu tentunya. Kita semua ini harus menjadi orang tua rohani walaupun kamu masih muda loh ya. Jangan beranggapan orang tua rohani itu harus yang rambutnya putih ubanan seperti saya. Menjadi orang tua rohani, bisa saja engkau anak yang sudah kuliah semester 7 bisa mendidik anak yang semester 5, semester 2, bahkan anak-anak SMA, anak-anak SMP bisa engkau ajar di gereja. Jangan lupa, setiap kita harus bisa menjadi teladan di setiap kehidupan kita. Ingat, ajaran-ajaran yang sudah diteguhkan oleh banyak saksi, kata Paulus, di depan banyak orang, itu sebagai contoh ajaran yang sehat. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, kata Paulus kepada Timotius, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ajaran dan keteladanan itu adalah warisan kehidupan yang mahal harganya. Jadi
Jangan gampang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kita harus belajar kembali. Fokusnya firman Tuhan. Warisan ini akan berakhirkah saat kita mempelajari firman Tuhan? Tidak. Ini akan terus diwariskan secara ulang. Orang tua kepada anaknya. Kalau kita orang tua rohani, kita harus mewariskan kepada anak didik kita dengan berbagai cara tentunya. Mungkin Anda seorang pemain gitar gereja, saudara akan mengkader anak di bawah Anda tentunya, iya kan? Tidak mungkin sampai kita tua, umur 80 masih main musik, nggak mungkin. Itu akan digantikan oleh generasi muda, anak-anak SMA, anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Jadi kita harus membagi ilmu kita, mentransfer ilmu kita kepada orang yang di bawah kita. Jangan pelit-pelit bro, ya kan gitu. Ada banyak orang tuh pelit. Begitu mengetahui firman Tuhan, dia pelit, tidak mau membagikan kepada orang lain. Mereka bisa bermain keyboard dengan baik. Mereka begitu pelit, tidak mau membagi, mengajari teman-temannya. Ini yang tidak boleh. Seseorang yang sudah bisa mengkader orang lain, kemampuannya pasti bertambah. Seorang guru biasa mengajar, kemampuannya akan bertambah. Karena dengan mengajar, dia akan melihat kesulitannya di sana. Dia akan melihat, oh caranya mengatasi anak itu seperti ini. Caranya mengatasi anak A itu berbeda dengan anak B. Bapak Ibu Saudaraku, jangan terlalu pelit. Dan kalau Anda posisinya belum bisa apa-apa, tidak boleh langsung terjun dalam pelayanan. Harus ada proses belajar. Ingat Bapak Ibu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan pun ada tahap-tahap proses belajar. Jangan melalui tangga yang terlalu cepat, nanti Anda akan jatuh tergelincir. Ada orang bilang begini, generasi 1 dia membangun, generasi 2 meneruskan, generasi 3 menghancurkan. Jangan sampai itu terjadi. Gereja Tuhan harus ada secara berkesinambungan. Gereja Tuhan harus tetap berdiri kokoh, mencetak generasi-generasi muda yang takut akan Tuhan, yang nantinya akan menjadi agen untuk mewartakan firman Tuhan dengan cara sesuai zaman ini. Bapak Ibu Saudaraku, ingat, jadilah seorang bijaksana. Walaupun engkau masih muda, engkau harus rajin belajar. Biasakan rajin membaca, rajin mendengar. Jangan main game aja. Kalau sudah main game, sampai lupa segalanya. Lupa makan, lupa tidur, begadang, akhirnya sakit. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, patutlah kita hari ini merasa terkoreksi ya hari ini ya. Kita saling membangun, bukan menghakimi. Setiap orang diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan sesuai dengan kemampuannya. Tetapi jangan lupa proses belajar. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak boleh Anda cukup punya angan-angan, punya ide, terus Anda mencari firman Tuhan yang mendukung. Itu tidak boleh. Harusnya kalau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Anda harus berdoa dulu. Tuhan, apa yang harus diucapkan, apa yang harus diajarkan kepada jemaat. Terus Anda berdoa, bergumul, membaca firman Tuhan. Saat Anda membaca firman Tuhan, di sana Tuhan selalu menggerakkan hati umatnya dengan berbagai cara tentunya. Setiap orang proses belajarnya berbeda. Jadi biasakan firman Tuhan dibaca, diteliti dari aspek manapun, dari konteksnya, konteks jauh, konteks dekat, dari budaya dan sebagainya. Tidak boleh langsung aplikasinya ngawur gitu, tidak boleh. Bapak Ibu Saudaraku, memberitakan firman Tuhan harus tepat sesuai dengan konteks. Tentu sulit mencari orang yang cakap dalam mengajar. Sebenarnya yang ditentukan Paulus bukan orang yang punya keterampilan untuk itu. Orang yang mampu cakap mengajar itu orang yang mempunyai kemampuan untuk mengajarkan kebenaran dengan tepat. Tidak hanya keterampilan, hanya penampilannya saja yang bagus, tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Memang kita butuh keterampilan, skill, kemampuan untuk berbicara dan berkomunikasi, tetapi hidup di dalam kebenaran itu
dituntut sebagai seorang pelayan Tuhan. Bagaimana Anda mengajar sebelum Anda diajar? Anda harus belajar untuk diajar dulu, baru siap untuk mengajar. Dan kalaupun ada kritikan yang masuk, terimalah dengan rendah hati. Jangan marah, karena kita semua perlu belajar. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dari ketidakmampuan kita tahu saat kita lemah, kita kuat di dalam Kristus Yesus. Penerimaan warisan rohani harus dapat dipercaya. Ya Bapak Ibu ya. Kata Yunani, pistos, bisa berarti setia. Dapat dipercaya, didukung dalam konteks ini, perkataan ini benar dan dia tetap setia. Jangan pilih orang yang labil. Jangan pilih orang yang tidak memiliki pendirian yang teguh. Pilihlah orang yang benar-benar setia. Jadi perlunya pemuridan itu tidak hanya mengajari satu orang, berarti dikumpulkan beberapa orang yang berminat untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu diajar ketetapan firman Tuhan secara sederhana dulu sampai paling sulit. Setelah itu akan diuji cobakan, bisa mengajar sekolah minggu, bisa mulai pelayanan di remaja. Jangan langsung di ibadah umum. Ini nanti membuat pro dan kontra jemaat. Mengantisipasi hal ini, kita perlu belajar untuk memuridkan dan belajar supaya murid ini belajar menjadi guru. Tentunya itu proses yang panjang. Jadi dari yang step yang paling rendah, naik tingkat sampai pada yang tertinggi. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Semua orang perlu belajar. Saya juga harus belajar karena saya bukan apa-apa tanpa Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Menemukan orang yang bisa dipercaya sekaligus cakap dalam mengajar jelas tidak gampang. Saya sudah ngomong tadi ya Bapak Ibu ya. Tidak banyak orang yang menemukan dua kriteria ini. Satu-satunya cara ya Anda harus memuridkan. Harus meluangkan waktu untuk memuridkan jemaat. Ya, jadi kaum muda kan ada ketuanya. Nah, ketuanya itu juga merekrut beberapa murid. Nah, tentunya nanti ada pembinanya ya. Ada pendeta mudanya di sana yang mengajarkan ketetapan firman Tuhan. Jadi firman Tuhannya tidak boleh ngawur ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ingatlah, kita ini adalah murid Kristus, pengikut Kristus, bukan followernya Kristus. Ingat, bukan dalam favoritisme ya. Kalau kita memilih seseorang, terus nanti orang berpikir, oh pilih kasih, diskriminasi. Enggak. Setiap orang yang mau melayani boleh datang, boleh belajar dalam pemuridan, tidak boleh ditolak. Setiap orang punya hak untuk belajar. Tetapi yang kita pilih nanti yang benar-benar menjadi kuat di dalam kasih karunia Tuhan dan bisa dipercaya tentunya, sehingga meneruskan pekerjaan Tuhan, tidak menghancurkan tapi membuat pekerjaan Tuhan semakin hari semakin berkembang. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah, mencetak pengikut lebih penting daripada menghasilkan penggemar. Kalau Anda tipe-tipe orang yang memiliki follower yang banyak, itu penggemar itu sebenarnya hanya objek pelayanan, tetapi pengikut itu kelak akan menjadi pemimpin. Pemimpin yang memuridkan pemimpin di generasi berikutnya. Itulah orang tua rohani. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah belajar tentang orang tua rohani. Jadi siapapun kita bisa menjadi orang tua rohani. Tapi belajarlah dulu firman Tuhan. Menjadilah murid terlebih dahulu. Rendahkanlah hatimu untuk menjadi murid. Jangan ucuk-ucuk kata orang Jawa langsung naik pangkat. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ini tidak ada unsur iri dan dengki. Kita belajar walaupun Bapak Ibu Saudaraku memiliki gereja dan anak-anakmu besok ini investasimu, ini harus dididik dari kecil sampai remaja, pemuda, sampai dia mempunyai kompetensi yang pas menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita semua bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus adalah jadikanlah semua bangsa itu muridku. Sulit
sulit. Kita akan melayani generasi kita dengan pertolongan Tuhan tentunya, dengan hikmat Tuhan. Kita tidak sembrono, kita memberitakan firman Tuhan dengan bijaksana, penuh dengan hikmat Tuhan. Jadilah seorang yang bijaksana, orang tua rohani yang sabar mendidik anak-anak rohaninya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.